Buddha membabarkan dharma yang telah beliau ketemukan, belum menyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati, beliau mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kalau tidak salah ini suami istri ya? Ya. Ya, suami istri bisa memimpin puja bakti ya. Dan mungkin yang lain pun juga bisa mengikuti jejaknya. Mungkin semalam juga latihan ya. Semalam sudah latihan untuk pembawaan parita ya. Terima kasih ya kekompakannya. Mungkin nanti putra putrinya juga bisa ikut ya. Mungkin di bawah ya. Ya. Atau masih tidur di rumah ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kita bertemu untuk berpuja bakti, mengulang kembali sabda-sabda Buddha. Jadi Bapak Ibu baru saja yang dibaca suta-suta atau parita-parita itu sabda Buddha yang diwariskan hingga sampai saat ini untuk dijadikan renungan dan resep bagi kita semua bagaimana bisa mengatasi duka dan derita. Untuk lebih melengkapi ajaran Buddha yang Bapak Ibu akan terima, saya akan membahas temanya yaitu ajaran cinta kasih dalam ajaran Sang Buddha. Memang di setiap minggu di beberapa wihara yang pernah saya ikuti itu ada dominasi pembacaan sutta atau khotbah ya yang berkaitan dengan cinta kasih secara universal, yaitu judulnya Sutta Karaneyametta Sutta. Ini dominan sekali di beberapa wihara-wihara. Bahkan di tempat-tempat tertentu di desa-desa itu dijadikan sebuah mantra ya. Jadi ada seorang romo ya di desa, kalau ada umatnya mengalami kesulitan-kesulitan atau gangguan-gangguan kesehatan, datang ke romonya itu dimintakan air ya, air yang sudah dibacakan parita. Parita yang dibaca ya Karaneyametta Sutta itu ya. Ada yang merasa kekuatannya luar biasa dengan pembacaan mantra Karaneyametta Sutta itu. Kemudian memang di masa kehidupan Sang Buddha ini pun juga memberi efek positif yang besar sekali. Ketika para biku di suatu ketika mau bermeditasi diganggu oleh makhluk-makhluk yang berada di sekitar hutan ya, mengganggu kenyamanan ketenangan para biku, kemudian para biku minta petunjuk kepada Sang Buddha, akhirnya para biku diberi Karaneyametta Sutta itu. Setelah bermeditasi di tempat yang sama, makhluk-makhluk tadi setelah dibacakan Karaneyametta Sutta itu kekuatannya menjadi netral. Yang tadinya itu tidak nyaman didatangi biku, setelah dibacakan merasa nyaman dan tidak ada berpikiran untuk memusuhi. Kita membaca mantra-mantra itu bukan untuk mengusir ya, bukan untuk mengusir makhluk-makhluk halus, bukan, agar makhluk-makhluk lain yang tadinya bermungsuhan karena tidak tahu niat baik kita itu berubah menjadi berbelas kasih dan membantu ya keberhasilan para biku yang sedang bermeditasi. Ini juga bisa dijadikan resep bagi Bapak Ibu sekalian, cara bagaimana Bapak Ibu bila satu saat nanti atau saat ini Bapak Ibu merasa tidak nyaman di satu tempat ya, itu dibacakan Karaneyametta Sutta, tidak usah panjang-panjang. Kalau di versi Mahayana itu mantra Tapecu ya, jadi pemberkatan rumah, blessing rumah itu juga biasanya dominasi pembacaan Tapecu. Bahkan orang meninggal pun juga gitu, dibacakan Tapecu juga. Kapan hari saya memenuhi pelayanan yang semula itu minta Bante, minta nanti paritanya Theravada, sudah dipeseni ya sebelum kita berangkat, minta Theravada karena memang sembahyangnya biasa di wihara yang memakai bahasa Pali.
Selang beberapa lama sudah kita layani dengan Theravada, kok minta dibacakan Tapeju nanti Bante, kan gitu. Jadi ada untuk menetralkan atau memberi welas asih atau cinta kasih kepada makhluk-makhluk hidup, ya itu. Namun meta atau cinta kasih, jadi Bapak Ibu setiap mendengar kata meta artinya cinta kasih universal. Ya kalau cinta kasih cuma ya terbatas, sebetulnya tidak termasuk meta, ya. Kata meta ini bahasa Pali, ya, bahasa India kuno. Kemudian ada bahasa yang lain artinya sama, Maitri, ya, ini bahasa Sangskerta, ya. Pagi ini ada yang mau wisudi, ya, ada ya, Bang Wisudi, ya. Ya, sengaja saya jelaskan ini biar juga mungkin baru awal-awal masuk wihara, syukur sudah beberapa kali biar tahu, ya. Maitri, ya, artinya cinta kasih, ya. Namun di saat memberi cinta kasih dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk hidup juga perlu kebijaksanaan. Jangan sampai kita ngasih-ngasih itu dengan kebodohan, niatnya baik tapi justru, ya, itu sebuah kebodohan akan mencelakakan kita sendiri. Maka marilah pada kesempatan ini akan saya ulas bagaimana mempraktekkan cinta kasih dengan kebijaksanaan, ya. Yang pertama, ya, meta, yang melakukan cinta kasih terhadap dirinya sendiri dan makhluk lain, ya. Kembangkanlah terhadap diri sendiri, keluarga, sahabat, lawan ataupun makhluk lain secara sama rata. Teori ini gampang atau mudah kita ucapkan, atau bisa semua orang bisa menikmati, merasakan atau mengharapkan seperti itu, tapi tidak setiap orang bisa mempraktekkan sama rata. Cinta kasih kita kan cinta kasih yang bukan sama rata. Terhadap anaknya sendiri, terhadap anak tetangga, terhadap anak orang lain kan beda, ya. Tetangga jauh, tetangga dekat beda lagi. Saudara jauh, saudara dekat beda lagi, belum sama rata. Tapi berbeda dengan seperti Sang Buddha. Sang Buddha memberikan cinta kasihnya kepada para umat dengan cinta kasihnya kepada anaknya sendiri, Rahula, itu sama, ya. Ternyata bisa, toh, sekalipun sulit ternyata ada yang bisa. Nah, kita pun juga berharap mempunyai cinta kasih yang sama rata kepada orang lain, ya. Cinta kasih sama rata kepada orang lain bukan berarti kalau bilangan itu jumlahnya harus sama. Kalau saya ngasih anak saya 5, terus orang lain juga 5, tidak selamanya seperti itu, ya. Tidak selamanya dalam jumlah matematika harus sama, ya, itu. Dicontohkan Bapak Ibu di gambar ini, ya, ada seorang biku, ya, memberikan makanan kepada kera. Bagus, toh, tapi juga harus bijaksana juga. Saya pernah datang ke salah satu tempat wisata, itu di situ ditulis pengunjung tidak boleh memberi makanan kepada kera-kera di situ. Loh, berarti kan pengelola itu tidak memberi kesempatan orang lain untuk memberi makan ini. Kok malah justru dilarang? Kita berpikir ya secara otomatis, ya secara spontan punya makanan langsung kita sebar untuk ngasih makan kera-kera itu, kan senang langsung dimakan gitu. Tapi justru dari pihak pengelola itu ada yang melarang. Ada kemungkinan pernah terjadi makanan yang dikasihkan itu makanan yang sudah basi, karena dirinya sudah tidak membutuhkan lagi dikasihkan makanan kera itu, akibatnya bisa keracunan. Ini kan tidak bijaksana, ya. Kan kemungkinan besar yang dikasihkan hewan dan binatang kan yang sudah tidak layak makan untuk dirinya, ya. Makanan yang masih layak kan dieman-eman, ya. Maka bisa menyebabkan, ya, itu penderitaan bagi makhluk lain. Maka harus bijaksana ngasih hewan dan binatang pun itu juga jangan sampai makanan yang basi-basi, ya. Tetap mereka pun juga hewan perlu, ya,
hidup ya, tidak ingin keracunan, tidak ingin menderita karena makanan. Memang mereka itu ada juga ya, antara yang basi dengan yang enggak itu tidak bisa membedakan mungkin, tapi tetap ada efeknya ya kalau kita lihat ya. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu, ini seorang kakek dipayungi ya oleh seorang wanita. Mau kira-kira kita kalau di jalan ada seorang kakek ya meminjamkan atau ngasih payung kita kepada orang lain ya, ternyata tindakan itu tidak selamanya tindakan bijaksana juga kan gitu. Dirinya kehujanan terus orang lain menikmati keteduhan tidak kehujanan, juga harus bijaksana juga. Silakan ya, yang baru datang belum terlambat ya, ya itu ya. Ya, ada contoh-contoh cinta kasih di dalam mempraktekannya kita harus bijaksana juga. Pernah juga di satu tempat saya sedang berkunjung di tempat rekreasi juga ya, bawa makanan banyak, kemudian saya pun juga langsung mau ngasihkan bagi-bagi makanan orang penduduk asli itu. Ada umat yang ngasih tahu saya, jangan Bante, nanti bisa juga dikasih makanan itu terus dia beralasan sakit perut untuk minta uang. Ada juga yang ngasih tahu juga gitu, satu tempat, karena pernah kejadian juga ya, ngasih dia pura-pura sakit perut untuk mendapatkan uang. Kan bisa terjadi. Pikiran kita kadang-kadang tidak berpikir sampai sejauh itu ya, itu ya. Cinta kasih yang kita kembangkan adalah cinta kasih yang sama rata dan harus dengan kebijaksanaan ya. Dengan melakukan meta, dirinya dan makhluk lain tidak menderita ya. Dirinya tidak menderita. Misalnya kita lihat orang kelaparan, makanan yang ada yang kita punya itu langsung kita kasihkan semua, kita seharian tidak makan ya, kelihatannya pahlawan ya, rela berkorban untuk orang lain ya, tapi juga tidak bijaksana juga, padahal dirinya punya sakit mah misalnya saja ya, menolong orang lain dirinya justru malah celaka ya. Kalau bisa dibagi syukur dibagi ya, tapi jangan mencelakakan dirinya sendiri untuk menolong orang lain ya, itu. Nah, kalau misalnya saja obat, wah ada orang yang ketemu orang yang mempunyai penyakit yang sama, langsung obat itu kasihkan semua, dirinya ndak makan, justru itu juga menolong orang lain dengan mencelakakan dirinya sendiri, tidak bijaksana juga ya, itu. Yang ketiga, dengan melakukan meta, dirinya dan makhluk lain mendapat manfaat. Contohnya apa manfaatnya orang donor darah? Ada seorang yang rutin melakukan donor darah, begitu tidak donor darah itu pegalinu ya. Kalau rutin justru mendapatkan kenyamanan kesehatan dengan donor darah. Ada slogan dengan setetes darah ya menolong jiwa orang lain. Sebetulnya salah, masa cuma setetes bisa menolong? Satu kantong mungkin ya itu bisa. Kalau setetes mungkin bisa menolong nyamuk ya, ya. Ya, itu donor darah. Saya adalah orang yang belum pernah melakukan donor darah. Ya, alasan saya terus terang, saya takut warna merah. Ya, tapi kalau saren itu ya, saren itu darah hewan ayam, darah sapi itu saya mau, tidak takut. Kalau sudah dalam bentuk makanan, ya.
Bahkan saya ya biku-biku itu kan ada yang cukur, jadi kepala ini cukur itu 2 minggu sekali. Banyak yang menggunakan silet. Ya. Saya pernah juga praktek menggunakan silet itu, terus ada kena, nah, kena terus ada darahnya, atau kena silet itu. Saya tidak bisa melanjutkan lagi, pusing lihat darah itu. Akibatnya sekarang tidak pernah pakai silet lagi, pakai alat itu. Saya pinjam orang lain, sama tangannya juga pinjam. Lebih aman ya. Ya. Jadi adalah ya kadang-kadang orang tidak tahu biku-biku itu kalau cukur sendiri. Ya lo kok bisa Bante? Ya bisa saja. Ya, jadi kepalanya diputus dulu baru dicukur. Ada lagi yang direndam air panas kan cepet ya. Ya itu ya, kebanyakan perhiasannya cukur sendiri pakai silet ya, itu bagi mereka yang berani, tidak takut itu ya. Sebab ada juga yang cukur pakai silet, kalau tidak terbiasa habis cukur tuh panas ininya itu kepalanya itu. Tidak selamanya kalau yang cukur itu mau jadi biku, tidak selamanya. Orang mau operasi kepala itu juga cukur, ya cukur. Jadi mungkin mata saya itu karena dihalangi kaca itu malah tidak jelas ya. Ya. Berembun, ya. Ya, jadi sini ada yang rutin ya donor darah ini. Donor darah ini di samping mempunyai ya praktek cinta kasih, namun ada juga yang pamrih. Ya, ada loh. Ada yang pamrih itu ingin mendapatkan beras 5 kilo. Ya. Karena ada yang baksos ya diumumkan yang donor darah, mereka don daftar. Setelah di donor darah langsung mendapatkan sembako ya. Ada ya pasti yang motivasinya seperti itu ya, karena ingin mendapatkan lebih banyak. Yang diambil darahnya kan tidak sampai 5 kilo ya. Ya ini itu. Jangan melakukan meta dirinya makhluk lain mendapatkan manfaat ya. Mungkin contoh yang lain apa ya, mungkin ya selain donor darah ya. Ya, kita ngasih tapi kita mendapatkan manfaat ya. Orang berdana bagi mereka yang sadar itu juga di samping kita memberi manfaat orang lain, kita pun juga kebaikan kita, rezeki kita juga bertambah ya. Seorang biku itu tidak pernah gajian tiap bulan ya, tidak pernah yang gaji tiap bulan, yang ngasih uang tiap bulan itu tidak ada. Tapi saya merasa selama jadi biku tidak pernah kekurangan uang. Karena saya juga berpikir bagaimana tiap bangun tidur memberi di kotak-kotak amal, kotak-kotak ada. Saya berpikir seperti itu. Nyatanya dari jalan yang tidak disangka-sangka itu ada saja yang datang itu. Ya, kalau sadar bukan berkurang, tapi justru malah menambah rezeki-rezeki ya. Mungkin bagi umat awam pun juga seperti itu. Hukum karma kan bukan berlaku untuk biku saja, untuk umat awam ya. Itu mungkin bisa dipraktekkan oleh umat awam. Jadi bisa dilihat ya kehidupan para biku ya itu. Bahkan ada yang khawatir jadi biku nanti kelaparan dan sebagainya. Saya itu malah kelebihan gula kok, bukan kelaparan. Ya. Ya jadi gara-gara burung terus atau konsentrasinya terganggu juga. Padahal di luar itu burung itu udah biasa, tapi kalau masuk ini kan menarik perhatian. Dari tadi atau bikin sayembara ya, siapa yang bisa mengeluarkan burung itu nanti dapat hadiah. Tadi sudah beberapa orang di sini mau mengeluarkan, tidak bisa, tidak mau ya. Ya, ya nggak mau keluar ya. Ya, ya. Ya. Yang keempat, dalam melakukan meta dirinya sendiri tidak diliputi kebodohan.
Sudah saya singgung kebodohan. Misalnya ini ada kalajengking, ya kecepit atau kesulitan, kita tolong langsung, kita pakai tangan langsung, ya bukannya diterima kasih oleh kalajengking, ini malah justru kita yang menderita. Ada ungkapan menolong anjing kejepit, ya setelah ditolong, dilepaskan dari kesulitannya, justru kita malah digigit. Itu ya. Demikian pula Bapak Ibu ya, di saat mempraktekkan meta juga harus dengan bijaksana. Sekiranya berisiko tidak, ya misalnya saja juga di rumah ada ular kobra, langsung kita tidak punya ilmunya, langsung model tangkep-tangkep saja, akibatnya kita yang menderita, ya kalau tidak dengan kebijaksanaan. Demikian pula menolong orang lain pun juga demikian, ya itu lihat-lihat juga dengan kebijaksanaan, ya itu. Ya ini pesan Sang Buddha, ya ini Sang Buddha mereka lakukan, ya aku memiliki cinta kasih kepada makhluk-makhluk tanpa kaki, ya yang tanpa kaki. Kepada yang berkaki dua pun aku memiliki cinta kasih. Aku memiliki cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang berkaki empat. Kepada yang berkaki banyak pun aku memiliki cinta kasih. Kepada hewan dan binatang yang mempunyai kaki 1000 pun juga kita tidak menyia-nyiakan. Ya bisa kita bayangkan orang punya kaki 1000 itu repotnya kalau mau masuk sekolah itu, ya mau pakai sepatunya gimana itu. Waktunya habis terpakai untuk mau pakai sepatu saja, ya itu, ya enggak tahu ini sungguhan atau enggak orang yang punya kaki 4 itu, ya atau cuma gambar saja, ya. Jadi Sang Buddha pun dalam memberikan welas asih cinta kasihnya itu tanpa batas, ya itu. Ya ini contoh-contoh ya manusia-manusia ya yang tidak mempunyai kaki atau mempunyai kaki yang sempurna, tidak sempurna, ya. Berdasarkan ilmu kesehatan itu juga ada yang cacat itu. Kalau umat Buddha kan karma masa lalu, karma masa lampau, ya lalu toh jawabnya. Kalau tempat lain itu sudah takdir. Tapi ada juga faktor-faktor yang lain. Saya pernah melihat satu keluarga yang anaknya 1 dan 2 itu sehat-sehat. Kemudian pada satu ketika dia sedang hamil, ibu ini sedang hamil, di depan rumah itu ada kucing. Lah kucing itu kok kasihan sekali gitu loh. Terus dibawa ke rumah, terus dirawat di rumah. Kemudian setelah melahirkan, bayi yang di kandungan itu kok cacat. Ada yang mengatakan ini gara-gara memelihara kucing kena virus, ya. Maka itu juga dengan kebijaksanaan, ya kita boleh saja berwelas asih cinta kasih hewan dan binatang, tapi kondisi fisik kita itu juga harus hati-hati juga. Anjing juga seperti itu, ya. Tapi kalau kadang-kadang itu ada juga yang cinta kasihnya kepada sesama itu tidak seberapa, tapi makhluk lain itu lebih banyak, perlu diperhatikan. Saya pernah melihat ada seorang wanita itu, Bante, kalau cinta kasih kita kepada sesama manusia, menolong anak-anak itu kan sudah umum, ya. Kalau menolong hewan dan binatang, kucing, anjing itu kan langka. Jadi dia ingin mempraktekkan cinta kasih yang orang lain itu yang tidak umum. Dia merawat di rumah itu anjing, kucing itu, ya, karena menganggap saya melakukan pekerjaan yang langka, ya. Bahkan ada juga anjing itu ya tidak mau makan, itu disuapi juga pakai sendok gitu. Belum tentu anaknya sendiri kalau nangis-nangis juga langsung tak. Tapi anjingnya itu disuapi pakai sendok itu, ya. Itu harus perlu cinta kasih, welas asih, ya, dan harus bijaksana dalam prakteknya itu.
Nah, ini contoh-contoh hewan-hewan langka ya. Ada yang berkepala dua, ada yang berkaki banyak, yaitu ada yang kakinya cuma dua. Ini. Kembangkanlah pikiran yang penuh cinta kasih, bersikaplah penuh welas asih dan terlatih dalam sila. Bangkitkan semangatmu, bersikaplah teguh, senantiasa mantap dalam membuat kemajuan.